Materi yang kita pelajari hari ini bicara tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok dan kelompok manusia, atau antara perorangan dengan kelompok manusia. Di dalam sebuah interaksi sosial terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya, harus adanya kontak sosial dan juga komunikasi. Syarat kontak sosial maksudnya adalah terjadinya hubungan secara fisik. Akan tetapi, sebagai gejala sosial, kontak dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadinya kontak sosial tidak hanya tergantung dari tindakan seseorang, tetapi juga berdasarkan respon atau tanggapan seseorang terhadap tindakan tersebut. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku, informasi, atau berita kepada orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perilaku atau informasi atau berita tersebut. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa komponen yang harus terpenuhi. Di antaranya, yang pertama ada komunikator atau sumber informasi atau pengirim pesan. Yang kedua ada stimulus, yaitu informasi atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada saluran atau media. Yang keempat ada komunikan atau si penerima informasi. Yang kelima ada respon atau tanggapan dari penerima informasi. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial diantaranya terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol atau lambang. Yang kedua, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Terdapat tujuan yang akan dicapai dan terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Pertama, ada simpati. Yang kedua ada empati, yang ketiga ada sugesti, yang keempat ada imitasi, yang kelima ada identifikasi, dan yang terakhir ada motivasi. Simpati maksudnya, simpati merupakan suatu proses ketika seseorang tertarik kepada pihak lain terkait perilaku atau penampilannya. Sedangkan empati merupakan kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain. Imitasi. Imitasi merupakan proses meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik orang lain di lingkungan sekitarnya secara berlebihan. Sedangkan identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang menjadi sama atau identik dengan pihak lain. Proses identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi. Nah, dalam proses identifikasi tidak hanya perilaku dan penampilan luar yang ditiru, akan tetapi kepribadian serta sifat-sifat orang lain juga ditiru sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perbedaannya adalah sugesti. Sugesti merupakan proses menerima sikap, pandangan, dan pendapat orang lain tanpa berpikir ulang. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pandangan atau pendapat berasal dari orang yang berwibawa, memiliki kekuasaan, dan diakui oleh masyarakat. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan baik dari dalam diri seseorang maupun orang lain untuk melakukan tindakan. Jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial terdiri dari interaksi individu dengan individu. Interaksi antara individu dengan individu berarti individu menyampaikan informasi kepada individu lain. Dengan demikian, subjek dan objek interaksi sosial adalah individu. Selanjutnya ada interaksi kelompok dan individu. Interaksi antara kelompok dan individu berarti kelompok berperan sebagai subjek dan individu berperan sebagai objek. Interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok berarti individu berperan sebagai subjek atau komunikator
dan kelompok berperan sebagai objek atau komunikan. Interaksi kelompok dan kelompok. Interaksi antara kelompok dan kelompok berarti kelompok berperan sebagai subjek dan kelompok lain berperan sebagai objek. Terima kasih sudah mendengarkan video ini.